Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di kelas pada hari Kamis. Nah, untuk materi kali ini itu adalah lanjutan mengenai tegangan AC atau AC voltage. Kita terakhir sudah belajar mengenai ini ya, bagaimana cara kita mengetahui itu frekuensinya berapa, periodenya berapa, dan juga tegangannya berapa itu melalui sinyal yang ada di osiloskop dengan vertical sensitivity dan horizontal sensitivity-nya itu diketahui. Nah, materi selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang eh, gelombang sinus dan juga karakteristik gelombang sinusnya. Oke, jadi yang namanya gelombang sinus itu ada yang namanya tegangan sesaat seperti ini. Ketika tegangan sinus itu tercipta, dia akan membentuk seperti yang kita ketahui ya, ada yang namanya bukit dan ada yang namanya lembah, di mana satu bukit dan satu lembah itu ditempuh dalam 360 derajat putaran si koilnya itu. Nah, karena dia itu berputar dan dia itu mempunyai sudut, maka akan tercipta yang namanya tegangan sesaat pada tiap derajatnya. Sehingga jadi tiap derajat ini kita tuh bisa mengetahui tegangan sesaatnya itu ada berapa atau besarannya itu berapa. Nah, tegangan sesaat ini karena di sini dipengaruhi oleh posisinya, sehingga kita perlu memperhatikan di mana letak atau titik sudut dia terbentuk tegangannya atau ditunjuk tegangannya. Misal, kita ingin mengetahui tegangan yang ada di titik ini. Kita cari tahu dulu dia ada di sudut berapa. Nah, misalnya sudutnya kok 90 derajat. Berarti nanti untuk mencari nilai tegangannya adalah dengan menggunakan persamaan ini. E sama dengan EM. EM itu adalah tegangan ini, maksimum, puncak yang diketahui itu berapa, dikalikan sinus alfa. Alfa ini adalah sudut di mana titik tegangan tersebut yang ingin kita ketahui. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai tegangan sesaat. Satuannya yaitu dalam volt. Contohnya, kita punya sebuah gambar di sini ya. Kita punya tegangan maksimumnya itu ada di 100 volt dan minus 100 volt. Karena ini tegangan sinus, jadi dia akan punya dua polaritas tegangan, yaitu 100 volt dan minus 100 volt. Yang ditanyakan adalah tegangan sesaat pada saat alfanya itu adalah 30 derajat dan alfanya itu 330 derajat. Sehingga dengan memasukkan persamaan yang ada di sini ini, kita bisa lihat ya ada persamaan E sama dengan E maksimum kita masukkan 100 dikalikan sin alfa. Alfanya itu adalah 30 derajat dan 330. Sehingga kita bisa peroleh nih nilainya. Ketika alfanya itu 30 derajat, itu akan menghasilkan tegangan sesaat itu sama dengan 50 volt. Ingat ya, kalau sinus 30 itu adalah setengah, sehingga setengah dikalikan 100 itu sama dengan 50 volt. Nah, ketika pada 330 derajat, maka tegangan sesaatnya itu tinggal kita kalikan 100 dikali sinus 330 derajat. Di mana sinus 330 itu adalah minus setengah, karena dia ada di kuadran 4, sehingga nilainya itu negatif. Yang nilainya positif itu nanti untuk tangannya. Ya bentar, semua sebenarnya tangannya. Oh, untuk cos. Jadi di kuadran 4, yang nilainya positif itu hanya cos. Untuk sinus itu dia akan bernilai negatif. Sehingga ketika kita kalikan, maka 100 kita kali negatif setengah, kita akan memperoleh negatif 50 volt. Seperti itu. Nah, ketika kita gambarkan dalam bentuk grafik, nanti tampilan grafiknya akan seperti ini nih. Cocok ya, di mana ketika ini kan positif, dan titiknya ada di sini 30 derajat, kita tarik ke atas, ketemu titik di sebelah sini, maka nilainya juga akan positif. Nah, ketika kita tarik garis ke sini, sepanjang ini untuk mencari titik 330 derajat, kita tarik ke sini, ketemu titiknya di sini nih, nilainya itu negatif 50 volt, karena dia berada di bawah garis sumbu alfa ini. Gitu. Nah, untuk bagaimana sih cara kita itu membuat sebuah garis
yang sesuai cara membacanya nih bagaimana. Kalau kan tadi kan ada gambarnya ya, kalian tahu. Karena ada gambarnya, jadi kalian tahu di sini 300 maksimal sampai sini 360. Di sini dimulai dari 0. Nah, cara mencarinya itu bagaimana? Seperti yang kita ketahui ya, di sini tuh kan ada 0 derajat. Terus kalau alfa sama dengan 0 ya berarti dia titiknya itu sejajar. Nah, kalau 45 derajat, berarti kita tarik garisnya nih. Misal di sini kan 0, terus garis 45 derajat terhadap titik 0, kita tarik dia berlawanan arah dengan eh, putaran jarum jam, berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Seperti ini sebanyak 45 derajat, sehingga di sini akan terbentuk garis seperti ini. Alfa sama dengan 45 derajat. Jadi kalau 30 derajat ya, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, 30 derajat itu ada di sini nih. Ini 30 derajat, kira-kira seperti itu. Nah, kalau 90 itu nanti gimana? Nah, 90 itu kan dia kan alfanya kan 90 tegak lurus nih, harusnya begini nih. Nah, kalau tegak lurus berarti ketika dia nanti bentuk gelombangnya itu akan ada di puncak, di paling puncak. Kalau kalian ingat juga, sinus 90 itu kan sama dengan 1 atau nilainya. Nah, maka kalau sama dengan 1 nilainya, dia nilainya itu akan maksimum di sini. Nah, kalau sinus 180 derajat itu kan nilainya minus 1 kan. Nah, kalau minus 1 berarti nanti dia nilainya harusnya maksimum ada di bawah sini. Ini kalau 90 menunjukkan dia posisi titik puncak maksimal positif, kalau 180 derajat, nanti dia akan menunjukkan titik puncak maksimum di negatifnya. Nah, kita cek lagi. Ini ketika kita 135. Nah, 135 ini kalau putaran dia udah sampai sini. Kalau dia itu bentuknya gelombang, dia akan sampai sini nih. Nah, kira-kira ada di sini 135. Nah, kalau di titik 180, oh sorry, 180 itu 0. Sinus 180 itu adalah 0. Makanya dia akan nilainya sama seperti sinus 0 di sini. Yang nilainya maksimum 1 itu ada maksimum minus 1 itu adalah 270 karena dia nanti nilainya akan di bawah sehingga dia akan membentuk lembah secara sempurna. Seperti ini. Nah, ini gambarannya ya. Saya percepat. Di sini menunjukkan bahwa yang 270 itu adalah titik puncak dari polaritas negatifnya. Seperti ini. Lalu di sini adalah 315 dan terakhir penutup adalah 360. Ini kalau semisal perubahannya itu sebesar 45 derajat. Nah, kalian boleh tuh buat misalnya nanti perubahannya tuh setiap 30 derajat itu boleh. Nanti itu juga akan merepresentasikan titik tegangan sesaatnya itu ada di bagian mana pada gelombang sinus tersebut. Seperti itu. Nah, kalau sudah membentuk satu full gelombang ini, ada puncak, ada lembah, maka disebut satu siklus. Nah, satu siklus ini ditempuh selama satu periode. Seperti itu. Nah, kemudian kecepatan sudut. Jadi koil yang berputar sejauh 30 derajat tiap detik itu akan mempunyai kecepatan sudut 30 derajat per detiknya. Sehingga kecepatan sudutnya itu adalah omega sama dengan 30 derajat per sekon. Kalau kita terapkan di sini ya, di sini sebuah gelombang sinus, saya punya tinggi puncaknya itu adalah sama dengan EM, maka di sini dia akan punya ada alfa ya, terus dia juga ditempuh dalam satuan waktu tertentu nih. Kenapa? Karena kan kita punya satu gelombang, dia pasti ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Sehingga di mana alfa itu adalah sama dengan omega dikali dengan T-nya. Atau satuan waktu tertentu. Nah, di situ untuk mencari T-nya atau waktu yang ditempuh itu bisa dengan cara T sama dengan alfa per omega. Atau bisa juga omega sama dengan alfa per T. Itu hanya dari mathematical superposition yang ada di persamaan ini. Misal, contoh, kita punya sebuah koil itu berputar dengan kecepatan sudut 300 derajat per second.
Pertanyaannya adalah berapa lamakah waktu yang ditempuh untuk dia itu menyelesaikan satu putaran. Oke, jadi satu putaran itu kan 360 derajat, maka dengan persamaan tadi ini, kita kan sudah punya persamaan umumnya, yaitu alfa sama dengan omega kali T. Yang ditanyakan itu adalah T-nya, berarti kita bisa ambil persamaan yang ini. T sama dengan alfa per omega. Kita sudah punya alfanya. Alfanya itu adalah 360, karena satu putaran itu 360, dan omeganya itu adalah 300 derajat per second. Sehingga kita bisa bagi 360 dibagi 300, kita akan mendapatkan T-nya atau periode untuk satu siklus gelombang ini nih, itu selama 1,2 second. Seperti ini. Oke, nah, kalau dalam pengukuran radian itu nanti akan menjadi seperti apa? Nah, kalau ini kan dalam sudut ya, kalau dalam radian, jadi kalau kita semisal punya satu radian, itu akan setara dengan 57,296 derajat. Jadi kalau semisal kita punya satu lingkaran penuh nih, satu lingkaran penuh ini nanti kita bisa bagi. Kan kita kan kalau semisal setengah lingkaran begini ini itu adalah pi ya. Pi itu kan sama dengan 180. Sorry, pi itu kan sama dengan 360 per 2 atau 180 atau sama dengan 3,14. Nah, ini untuk eh, satu pi. Tapi kalau semisal satu lingkaran penuh gini itu adalah 2 pi. 2 pi radian. Sehingga kalau 2 pi itu adalah 6,28 radian. Seperti itu. Di sini 2 pi radian sama dengan 360. Nah, maka persamaannya nanti menjadi seperti ini nih. Untuk mencari sudutnya, sudut dalam radian itu sama dengan pi per 180 dikali sudut dalam degrinya. Atau kalau semisal kita mau mengkonversi dari radian ke degree, kita punya radian berarti tinggal 180 dibagi pi dikali alfa radiannya. Contohnya ya, nih seperti ini. Saya punya satu siklus, di sini itu adalah 0, di sini seperempat pi itu berarti 360. Sorry, seperempat pi itu berarti pi-nya itu kan 180 ya, berarti 180 dibagi 4. 180 bagi 4 itu berarti berapa? 45 ya. Nah, berarti ini adalah 45 derajat. Terus yang ini 90 derajat. Ini 135, yang ini 180. Terus nanti ditambahkan lagi nih 45, 45, 45, 45 sampai kita penuh ketemu 2 pi. Nah, untuk nanti kita konversi ke dalam radiannya, berarti ini seperti ini. Misal kita punya, ini ada tabelnya ya. Kita punya tabel, kalau 45 derajat, itu nanti akan setara dengan pi per 4. Pi per 4 itu nanti untuk mencari radiannya, kita bisa masuk, atau kita bisa pakai rumus ini aja. Kalau misal bingung, kita misalnya punya 30. 30 derajat sama dengan 180 per pi. Per pi-nya itu kan 180 dikali sudut radiannya. Seperti itu. Atau misal kalau kita punya degree-nya nih, sorry degree-nya. Jadi kita punya pi itu kan 3,14 dibagi 180 dikali, nah degree-nya itu adalah eh, 30 derajat. Nah, nanti itu akan ketemu radiannya. Misalnya kita hitung aja contoh ya. Contoh-contoh. Misal contoh kita mau ambil dia 30 nih. Kalau 30 berarti kan saya punya eh, kita mau cari radian alfa R di sini sama dengan pi itu 3,14 dibagi
180 dikali 30. Oke, ini kan sama-sama derajat ya. Ini bisa kita coret, hilang. Ini juga coret, habis, coret, coret, ini 6. Nah, berapa tuh? 3,14 dibagi 6. Sama dengan, mari kita hitung dulu. Ini kita ketemunya 0,523. Cocok ya di sini 3,14 dibagi 6. Nah, di sini kan juga pi dibagi 6. Pi dibagi 6 itu adalah, sorry, segini. Oke. Seperti itu kira-kira cara mencarinya. Nah, ini adalah salah satu konversi. Kalau ini dalam degree atau derajat, nah ini dalam radian. Nah, ini kita kalau sumbunya itu dalam periodenya atau dalam T-nya. Jadi kalau semisal kita pakai alfa, di sini kan pakainya alfa nih. Nah, kalau pakai alfa, untuk menyelesaikan satu siklus itu kita butuh 360 derajat. Nah, kalau radian itu kita pakainya 2pi. 2pi itu setara dengan 360. Terus kalau untuk periode total yang ditempuh dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah T. T besar. Berarti kalau semisal di sini itu ada 4 titik, ya udah tinggal kita bagi 4 aja. Berarti di sini 0, ini 1/4 T, ini setengah T, ini 3/4 T, ini T. Seperti itu. Nah, ini adalah semacam konversinya. Kalau semisal ini sumbunya dalam alfa, sumbunya dalam radian, sumbunya dalam T. Nah, ini adalah kesetaraan tabelnya. Jadi kira-kira kalau semisal 0 derajat, ya berarti 0, 0, 0, 0, 0 semua. Value sin-nya itu juga 0. Terus ini kalau 45 itu kan alfanya itu adalah, alfa dalam radian itu adalah pi per 4. Kalau T-nya itu adalah T per 8. Kenapa kok T per 8? Karena dia itu titiknya kalau 45 nanti ada di sini. Ini kan 90, ini 90, nah ini 45. Ini 45, berarti kan dia titiknya akan ada di sini. 1/4 kita bagi 2, itu kan adalah 1/8. Makanya di sini adalah 1/8 T. Terus value sin-nya itu berapa? Nah, 0,707. Nanti bisa kalian cek pakai kalkulator juga. Kalau nggak salah, ini tuh setara dengan setengah akar 2. Ya, jelek sekali ya. Ya ini maksudnya adalah setengah akar 2. Nah, penghapusnya mana nih penghapus? Oke, nanti kalau misalnya kalian cek di kalkulator, nanti kalian akan menemukan bahwa sinus 45 itu nanti setengah akar 2. Nah, ini 90 nih. 90 kan di sini nih, T seperempat. Kalau radiannya adalah pi per 4. Sorry, pi per 2. Nanti kita ketemu nilainya adalah 1. Kalau 270 itu adalah minus 1. Ini adalah puncak maksimum, ini adalah puncak minimum. Seperti itu. Nah, terus apakah hubungan antara omega, periode, dan frekuensi? Jadi, kita kan tadi sudah belajar mengenai pembacaan satu siklus gelombang dalam versi alfa atau derajat yang 360 itu, dalam versi radian, dan dalam versi periodenya. Oke, nah terus kita itu dapat merepresentasikan alfa itu, alfa ini kan bisa dalam 2pi radian atau T sama dengan T periode. Terus kita bisa mensubstitusikan persamaan ini itu
ke dalam persamaan, bentar. Ya gitu. Oh, gini aja, daripada bingung, nanti kita, saya punya sebuah persamaan di sini. Ada omega T sama dengan 2pi, itu dalam, kalau kita pakai radian ya, radian kan kita pakai yang ini nih, omega omega dikalikan T itu adalah omega adalah kecepatan sudutnya, dikalikan T itu adalah periode yang digunakan untuk menempuh satu siklus. Itu akan setara nilainya itu 2pi. Kenapa kok 2pi? Karena satu siklus itu adalah 2pi nih. Ada puncak, ada lembah seperti ini. Maka kita punya persamaan seperti ini. Persamaan satu. Nah, itu kita bisa geser nih T-nya itu ke sebelah sini. Sehingga kita punya omega sama dengan 2pi per T. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita kan punya rumus frekuensi sama dengan 1 per T. Atau kita juga punya persamaan T sama dengan 1 per F. Seperti ini. Nah, sehingga kita juga bisa punya persamaan ini nih. Tuh, jelek sekali ya gambarnya ya. Oke. Sehingga kita juga akan punya persamaan yang bawah ini. Bagaimana cara substitusinya? Kita tinggal masukin aja nih. Kita kan punya omega sama dengan 2pi per T. Di mana T-nya itu adalah 1/F. Sorry, T-nya itu adalah 1/F nih, yang ini. Sama dengan 2pi per 1/F. Karena ini 1/F, F-nya kan naik di sini ya. Nanti persamaannya jadi ini. Omega sama dengan 2πf. Jadi awalannya itu dari sini nih. Kita punya persamaan ini, bahwa kita tahu untuk menempuh satu siklus ini, itu dia mempunyai kecepatan sudut ada omega, dan waktu yang dibutuhkan itu adalah T. Makanya kita punya omega kali T itu setara dengan 2pi. Nah, kita pindah ruas, T-nya di sebelah sini, kita punya rumus kecepatan, yaitu omega sama dengan 2pi per T. Di mana kita tahu rumus sebelumnya, atau persamaan sebelumnya, T itu sama dengan 1/F. Kita bisa masukin ke sini. Jadi, kita punya kecepatan baru, omega sama dengan 2pi kali F. Nah, kalau misal kita punya sebuah soal, yang diketahui itu periodenya, nanti bisa gunakan formula yang ini. Kalau yang diketahui frekuensinya, nanti kita bisa gunakan formula yang ini. Seperti itu. Oke, nah contoh nih. Saya punya sebuah contoh. Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, saya punya sebuah contoh di mana dia tuh punya frekuensi, sebuah sistem yang memiliki frekuensi 60 Hz dan juga ada 50 Hz. Ditanyakan adalah omeganya atau kecepatannya. Jadi kalau yang ditanyakan itu omeganya atau kecepatannya, kita bisa pakai ini. Di mana kita mengetahui bahwa yang pertama itu untuk 60 Hz ya, kita tahu persamaannya omega sama dengan 2pi kali F, tinggal kita masukin aja nih. Omega sama dengan 2pi kali F, di mana F-nya itu adalah 60 Hz, tinggal kita masukin. Berarti di sini kita punya 2 dikali pi, pi-nya itu nanti kita bisa pakai 3,14 dikali 60, maka kita bisa ketemu 377 radian per second. Lalu untuk yang 50 Hz, kita juga pakai persamaan yang sama, pakai formula yang ini. Kita punya 2pi dikali F, F-nya itu adalah 50, maka tinggal kita kali 2 kali pi, pi-nya 3,14 dikali 50 sama dengan 314,2. Seperti itu caranya.
Terus kita juga, semisal ada soal lagi, diminta untuk menentukan angular velocity atau percepatan sudut dengan frekuensi 60 Hz. Caranya itu gimana? Caranya sama kayak yang tadi ya, solusinya seperti itu. Nah, kalau semisal yang ditanyain adalah frekuensi dan periodenya, karena kita sudah punya persamaan yang awal tadi ini, yang omega sama dengan 2 pi per T, terus kita juga tahu nilai, semisal kita punya nilai omeganya itu adalah 500 radian per second, makanya kita bisa masukin tuh. Kita bisa masukin nilainya, berarti kan kita pindah ya, pindah ruas. Kita pindah ruas, dia T-nya ke sebelah sana, terus omeganya jadi ke bawah sini, maka kita punya 2 pi per omega, di mana pi-nya itu nanti kita ganti menjadi 3,14. Tinggal kita bagi aja 2 kali 3,14 dibagi 500 radian per second. Seperti itu. Bentar, ini hasilnya. Oh iya, benar. Ini kan hasilnya nanti dalam second ya, tapi ini diturunkan ke milisecond supaya hasilnya enggak 0, sekian gitu. Nah, kalau kita ditanya untuk mencari frekuensinya, kita kan sudah punya periodenya, kita tinggal pakai persamaan yang yang F sama dengan 1 per T, di mana T-nya nanti kita pakai yang ini. T-nya nanti kita pakai 12,57 kali 10 pangkat min 3 second. Karena kalau kita mau cari Hertz, itu kita harus satuannya dalam satuan baku internasional, yaitu second, bukan milisecondnya. Seperti itu. Nah, ada contoh lain lagi nih. Semisal kita punya kecepatan sudutnya itu adalah 200 radian per second. Nah, kita diminta untuk menentukan seberapa waktu yang ditempuh atau seberapa lama nih si gelombang tersebut itu bisa melewati sudut 90 derajat. Jadi nanti yang ditanyakan adalah T-nya. Kalau 90 derajat seperti yang kita ketahui ya, nanti kan dia gambarnya jelek banget. Gambarnya nanti akan seperti ini nih. Kita kan punya, kalau ini kan full 360. Berarti kalau 90 derajat nanti kita akan punya kayak gini nih. Jelek banget. Erase. Nah, oke. Beratnya ini adalah 90. Jadi ntar cuma separuh gini harusnya. Yang ditanyakan itu adalah T pada saat posisinya tuh seperti ini. Jadi nggak full dia. Oke, ini saya hapus dulu supaya jelas. Oke. Oke, seperti yang kita ketahui ya, kita ada kecepatan sudutnya itu adalah 200 radian per second. Terus alfanya itu kita tahu bahwa alfanya adalah 90 derajat. Yang ditanya adalah T-nya. Untuk persamaan sebelumnya, kita punya persamaan omega sama dengan 2 pi per T. Dan kita punya omega sama dengan 2 pi per T. Nah, di mana kalau pi ini itu kan adalah untuk yang dia radian. Kalau dia pakainya derajat, maka dia nanti menjadi satu siklus. Nah, satu siklus itu dilambangkan sebagai alfa. Maka kan 2 pi itu setara dengan, setara dengan alfa. Sehingga kita punya persamaan seperti ini nih. Di mana kalau kita punya
omega sama dengan 2 pi T itu sama dengan alfa per T. Sehingga kita akan punya alfa, alah, sehingga kita akan punya alfa sama dengan alfa sama dengan omega dikali T. Nah, seperti itu. Ini asal usul kenapa kok tiba-tiba muncul nih persamaan seperti ini. Nah, karena kita yang dicari adalah periodenya, berarti nanti kita bisa T sama dengan alfa dibagi dengan omega. Gitu. Terus, ini kan rumusnya persamaannya dari sini ya. Kita balikin lagi nih ke persamaan yang radian nih. Yang mana kita tahu bahwa alfa itu adalah sudutnya kan. Sudutnya itu kalau 9 kalau alfa full itu dia setara dengan 2 pi. Itu 360. Berarti kita bagi nih. Kalau pi itu kan berarti 180. Berarti kalau 90 sama dengan pi dibagi 2. Kita masukkan alfanya di sini. Pi bagi 2. Maka pi per 2 radian dibagi kecepatan sudutnya itu 200 radian per second, masukin. Setelah kita masukkan, ini kan sama nih, satuannya bisa kita coret, habis. Ini kan 1/S, S-nya akan naik ke atas. Sehingga ketika ini kita bisa coret, ini juga kita bisa coret. Sorry, ini nggak dicoret, ini harusnya turun. Sorry. Nah, karena itu dibagi kan, harusnya ketika dia pembagian seperti ini, duanya itu akan turun ke sini, sehingga menjadi pi per 400 second, di mana pi-nya ini itu adalah 3,14 dibagi 400. Nanti ketemunya ini. 7,85 milisecond atau 7,85 kali 10 pangkat min 3 second. Seperti itu caranya. Oke, nah contoh yang lain. Kalau semisal eh, kita tuh ingin mencari find the angle. Nah, sudut. Berarti yang kita cari adalah sudutnya ketika gelombang sinus dengan frekuensi 60 Hz itu eh, akan lewat dalam periodenya itu tuh T sama dengan 5 milisecond. Ya udah, kita kan sudah tahu ya ada persamaan ini. Yang diketahui itu adalah frekuensinya. Kalau kita tahu frekuensinya, kita bisa pakai persamaan yang ini. Alfa sama dengan 2pi F kali T. 2pi-nya itu dapat dari mana? Nah, 2pi-nya itu dapat dari sini. Dari 2pi F itu dapat dari mana? Dapat dari persamaan yang omega ini. Terus T-nya itu dari mana? Nah, T-nya itu nanti dari yang T ini. Alfa sama dengan omega T. Oke, nah, kita kan sudah punya persamaan 2pi dikali F-nya itu adalah 60. Kita kali T-nya itu adalah 5 milisecond, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Nanti akan ketemu 1,885 radian, di mana pi-nya ini nanti itu kita nggak pakai yang 180, tapi kita pakai yang 3,14. Gitu. Nah, terus setelah kita ketemu ini, kita akan mencari dalam bentuk derajatnya. Sehingga nanti alfanya itu adalah yang ada di dalam derajat itu sama dengan pi per pi radian dikalikan 1,885 radian. Ini radiannya kan satunya sama, kita bisa coret. Karena ini per pi, ini pi-nya nanti naik. Terus di sini nanti tinggal dikalikan 180 kali 1,88, ketemunya 108 pi.
Seperti itu caranya. Oke, nah yang ini kita akan balik lagi ke tegangan sesaat. Ini adalah persamaan tegangan sesaat yang tadi, di mana kita tahu ya bahwa alfa itu setara dengan omega kali T. Karena kan kalau kita eh, pecah atau kita jabarkan, omega itu kan kecepatan. Omega itu kan adalah kecepatan. Nah, alfa di sini itu adalah percepatan. Selain alfa itu adalah sebagai sudutnya, sebagai sudut, dia juga sebagai percepatan atau turunan dari kecepatan. Nah, biasanya kalau di sini itu kita kalikan dengan T-nya supaya dia itu menjadi percepatan gini. Maka kita punya persamaan omega dikalikan T itu sama dengan percepatannya. Gitu. Sebagai contoh, saya punya 100 Hz gelombang sinus. Dia punya amplitude itu 150 volt. Kita diminta untuk menuliskan persamaannya. Nah, kalau amplitude itu kalau kita punya gelombang kayak gini, terus kita beginikan gelombangnya nih, ada puncak, ada lembah, maka di titik puncak inilah dia nilainya 150 volt. Karena di sini nilainya itu 150 volt, berarti di sini juga nilainya minus 150. Terus frekuensinya itu adalah 100 Hz. F sama dengan 100, seperti ini. Kita diminta menuliskan E-nya. Berarti E sama dengan, kita tahu ya, di sini untuk amplitudenya 150, berarti dia tegangan maksimalnya atau EM-nya itu adalah 150. Aduh, susah banget. Seratus lima puluh sin, kita cek. Bentar, ini kan omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi kali 100. Ya, betul. Kita masukkan nilainya 100. Loh, kok 150 itu dapat dari mana ya? 150 volt. Oh ya, sorry, gini, kita alurnya salah. Harusnya, bentar, mana nih? Saya hapus dulu karena nanti bingung. Oke, hapus saja biar kelihatan jelas. Oke, kita itu punya persamaan di sini. Kita kan punya persamaan ini nih. Alfa sama dengan omega kali T. Nah, sehingga kita masukkan dulu tuh kecepatannya. Kecepatannya itu kan omega, rumusnya itu adalah omega sama dengan 2pi per T, atau kalau yang diketahui frekuensinya, karena di sini kita punya frekuensi, itu adalah 2pi kali F. Sehingga kita kalikan di sini 2pi kali F, di mana P-nya itu 3,14, kita kali 2, kita kali 100, kita punya 628 radian second. Ini adalah omeganya. Nah, kita sudah dapat nilai omeganya. Terus kita sudah punya nilai
amplitudonya ya, amplitudo itu kan adalah tegangan maksimumnya atau tegangan puncaknya itu 150 volt. Kita bisa menuliskan persamaannya, kita bisa pakai persamaan yang ini nih. E sama dengan EM sin omega kali T. EM-nya itu adalah 150 volt, sinus omega kali T, omeganya itu adalah 628 radian. Jadi kita harus cari omeganya dulu. Oke, tadi saya sedikit keliru karena tadi langsung fokus ke nilai alfanya, tapi sebenarnya kita bisa mencari nilai omega sini itu dengan dari nilai frekuensi yang diketahui. Dengan persamaan apa? Persamaannya ini. Omega sama dengan 2 pi kali F. Itu. Oke. Nah, kalau semisal kita punya tegangan, itu nilainya 170 sin 2450 T. Tentukan V atau tegangannya pada saat T sama dengan 3,65 milisecond. Nah, kalau ini itu sangat mudah. Kalian tinggal masukkan nilai T-nya aja nih. Nilai T-nya itu ke sini. Kalau udah dimasukkan, kalian cari nilai sinusnya. Setelah itu dikalikan nilai 170. Seperti itu. Nah, nanti kalian akan punya nilai V-nya. V-nya itu berapa? Terus ini adalah contoh dari bentuk gelombangnya. Ternyata V-nya itu ketemu nilainya 78,8 volt dan dia itu di T sama dengan 3,65 dengan titik maksimum atau amplitudonya itu adalah 170. Nah, ini kalau kalian diminta untuk menggambarkan gelombangnya itu seperti ini. Bentuknya kira-kira. Oke, ini contoh saja, nanti kalian bisa pelajari sendiri lebih lanjut. Contoh-contohnya, contoh ini tuh menunjukkan arus sesaat di titik-titik tertentu. Seperti itu. Jadi konsepnya hampir sama seperti tegangan. Kalau yang ada di puncak positifnya ini, puncak positif yang sebelah sini itu nanti arusnya akan positif. Tapi kalau misalnya nanti dia masuk ke lembah yang di bawah ini, dia nanti akan memiliki arus yang bernilai negatif seperti ini. Oke, di sini saya punya contoh. Tentukan sudut di mana tentukan besaran sudut di mana P itu adalah 10 sin 377 T, di mana di mana tegangan dari persamaan V sama dengan 10 sin 377 T itu adalah 4 volt. Nanti kalian bisa cari dengan persamaan ini nih. Kalau kita kan sudah punya tadi persamaan yang E sama dengan EM sin alfa atau E sama dengan EM sin omega T. Nah, di sini kan kita sudah punya nilainya ya. Kita punya puncak maksimumnya adalah 10. Terus V-nya kita punya 40 volt ketemu. Tinggal kita cari sinus alfanya. Tapi di sini kita pakai arkes sinus atau sinus pangkat min 1. Sehingga kita ketemu sudutnya adalah 23,578 derajat. Itu di mana di sini nih kira-kira nih. Nah, titiknya ada di sini. Seperti itu. Tapi karena dia itu satu puncak gini, otomatis ketika dia V-nya itu ada di 4 volt di sini, ketika kita tarik garis, dia akan punya 2 titik nih, ada di sini sama ada di sini. Sehingga kita cari alfa 1 dan kita cari alfa 2. Alfa 1-nya itu di sini, nah alfa 2-nya itu tinggal kita kurangi nih 180 kan di sini kan 180 nih. 180 kita kurangin di sini nilainya minus 23,578 nilainya. Jadi di sini itu adalah 156,422 derajat. Seperti itu. Oke, ini contoh-contoh nanti kalian bisa selesaikan sendiri dan kalian pelajari sendiri. Untuk karakteristiknya ini sudah selesai, karakteristik gelombang sinus. Jadi gelombang sinus
tadi ya, dia itu saya simpulkan dulu, gelombang sinus itu nanti dia akan punya tegangan sesaat, di mana tegangan sesaat itu direpresentasikan dari posisinya ini nih. Letak sudutnya itu menunjukkan ada di mana tegangan sesaat itu berlaku. Kemudian juga eh, pengukurannya itu tidak hanya di pengukuran sudutnya itu tidak hanya terbatas pada derajat saja, tapi juga bisa diukur dalam satuan radian, di mana konversinya itu adalah kalau kita punya 360 derajat itu maka akan setara dengan 2 pi radian. Atau kalau 180 berarti itu setara dengan pi. Nah, ini adalah tabel penyetaraannya. Seperti itu. Lalu juga kita punya kecepatan sudut dan kita juga punya yang namanya percepatan sudut, di mana ini adalah kecepatan sudut dan ini percepatan sudut atau alfanya. Omega itu kalau kita kalikan T itu nilainya setara dengan si percepatan sudut atau si alfanya ini. Berarti alfa sama dengan omega dikalikan T. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan omega ketika alfanya diketahui atau kita bisa mengetahui nilai alfanya ketika omeganya diketahui. Seperti itu. Nah, alfa di sini itu juga tidak hanya merepresentasikan sebagai percepatan sudut, tetapi juga merepresentasikan sebagai besaran sudut yang akan kita cari. Jadi semisal kayak kita mau pakai eh, berapa derajatnya gitu. Nanti kita tahu dia titiknya itu ada di titik tegangan saatnya itu ada di berapa derajat. Kalau contohnya yang ini itu kita mengkonversikan dari kalau kalian baca ya di sini ya, itu nanti kita ketemunya di 512,4 derajat. Yang nanti nilainya ini akan dikonversikan ke dalam nilai radian. Supaya bisa kita kalikan, supaya kita bisa mendapatkan nilai tegangannya. Seperti itu. Jadi ini representasinya ada dua macam. Terus juga selain tegangan sesaat, ternyata juga dia memiliki arus sesaat. Jadi arus di titik-titik tertentu itu nilainya akan berbeda. Seperti ini, kita punya nilai ini kan ada di puncak positif, ini ada di lembah negatif. Maka nilainya itu kayak merupakan mirrornya atau merupakan kebalikannya. Kalau di sini, di sudut ini kita punya -5, maka di sudut ini kita punya 5 ampere. Nah, di mana ini itu adalah periodenya ya. Ini adalah 10 second. Ketika 10 second dia itu I-nya sama dengan 5 ampere. Nah, ketika di sini 50 second, karena ini titik dari puncak terakhir yang maksimum itu adalah 60 ya, maka di sini 50-nya juga menunjukkan 5 ini menunjukkan 5 ampere. Dia adalah mirror dari si puncak ini. Nah, untuk yang di sini juga sama aja. -5 ampere dan -5 ampere yang di sini itu merupakan mirrornya. Tegangan sesaatnya. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tadi itu. Sudut-sudutnya. Sudut-sudut pembentukannya. Seperti itu. Terus, apalagi ya? Nah, untuk mencari nilai sudutnya. Kalau mencari nilai sudutnya itu kita menggunakan arkes atau sin pangkat -1. Dari apa? Nah, kita bisa turunkan dari persamaan yang ini nih. Kita punya persamaan sebelumnya, itu adalah E sama dengan EM sin alfa. Nah, dari situ nanti kita bisa cari. Karena kita punya tegangannya berapa, kita punya tegangan puncaknya juga berapa. Tegangan titik sudut dengan tegangan puncak itu beda ya. Kalau tegangan puncak itu kan tegangan maksimum. Ketika dia itu 90 derajat, atau 270 derajat, atau ketika dia itu pi per 2, atau minus pi, sorry, bukan minus pi, tapi, mana ya tadi? Oh, atau ketika dia itu nilainya 3 per 2 pi. Seperti itu. Nanti dia menunjukkan titik puncaknya. Nah, ini untuk tegangan AC atau karakteristik dari gelombang tegangan AC. Sekarang kita beranjak ke presentasi selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar mengenai hubungannya. Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang
korelasi dari bentuk-bentuknya, karakteristiknya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fasor. Jadi nanti ada gelombang itu yang namanya mendahului atau tertinggal. Nah, itu ntar kita belajar dari sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai fase dan juga mengenai fasor. Nah, kalau fase atau fasa, saya punya misalnya, saya punya sebuah gelombang seperti ini. Misalnya saya punya sebuah gelombang di mana gelombang ini itu terjadi ternyata kok tidak dari titik nolnya. Nah, oke. Terus dia itu kok terjadi tidak dari titik nolnya. Bentar, ini kok menghalangi, mengganggu, dan menghalangi sih. Oke, udahlah, kita lupakan. Jadi saya punya sebuah gelombang, tapi ternyata titik gelombang tersebut itu tidak bermula dari titik nol ini. Ternyata dia itu bermula dari sini nih, dari sudut di depan titik nol. Nah, sudutnya itu sebesar apa? Sebesar kita ibaratkan dia atau kita simbolkan sebagai theta. Di mana ketika kita punya sebuah bukit dan punya sebuah lembah, di situ akan memiliki sebuah amplitudo. Nah, besarannya itu kita sebut sebagai amplitudo maksimum atau AM. Sedangkan di titik ini, karena kita tahu satu puncak ini itu setara dengan 180 derajat atau setara dengan pi, maka kita bisa melihat nilai untuk satu daerah yang diarsir ini atau daerah yang abu-abu ini itu adalah pi dikurangi dengan theta. Loh, kenapa kok dikurangi? Lah iya, karena kita mau lihat daerah yang diarsir ini tok yang pakai nilai abu-abu, sedangkan yang di sini kan biru toh. Jadi kalau kita punya satu gelombang puncak ini nilainya itu adalah pi, untuk kita mencari atau melihat daerah yang sini saja, itu berarti kita harus membuang nilai yang biru ini nih. Kita tahu nilai birunya itu sebesar theta, maka kita punya pi dikurangi theta. Nah, sehingga nanti di persamaannya, kalau kita semisal mau mencari di persamaan gelombangnya, itu nanti akan menjadi seperti ini nih. Amplitudo maksimal, kita punya amplitudo maksimal AM sin omega T plus minus theta. Nah, plus minus itu mengindikasikan nanti apakah gelombangnya ini itu di atau timbul itu sebelum nol atau setelah titik origin atau setelah titik nol di sini. Seperti itu. Nanti yang mempengaruhi nilai plus minusnya itu apa? Nah, misal kalau saya punya gelombang yang seperti ini. Ternyata dia itu kok satu gelombangnya ini, satu puncaknya ini dia terjadi setelah titik origin nol di sini. Dan di sini kita punya ada gelombang yang muncul sedikit, itu semacam gapnya, gap yang biru ini, itu nilainya sebesar theta. Nah, karena kita mau melihat dia mulainya dari titik nol itu totalnya berapa nih, dari titik nol ini sampai ini totalnya berapa, maka kan kita harus kita jumlah nih. Kalau tadi ini kan karena dia titik nolnya di sini, dia memotong si puncak gelombangnya, otomatis gelombang yang biru ini akan kita buang. Tapi kalau di sini kita mau include menilai kapan sih dia mulai dari titik nolnya. Karena dia mulai dari titik nolnya itu di sini, dengan ada kelebihan gelombang yang kecil ini, maka kita harus menjumlahkan, yaitu pi plus theta, di mana
Pi plus theta itu merepresentasikan bahwa satu gelombang ini adalah pi, theta itu adalah kelebihannya ini. Seperti itu. Terus persamaannya nanti gimana? Nah, persamaannya nanti kita tulisnya seperti ini. AM sin omega T plus theta itu untuk yang ini. Kalau ternyata kok dia itu di belakang sumbu origin. Nah, kalau yang AM sin omega T min theta itu untuk yang ini. Kalau semisal dia itu kok ternyata mendahului, ini kan mendahului nih, mendahului dari titik sumbu origin. Seperti itu. Contohnya, wah ketutupan nih contohnya nih. Oke. Contoh di sini, semisal kita punya tegangan yaitu 20 sin omega min 60 derajat atau min theta, di mana omeganya itu adalah pi per radian. Hitung nilai pergeseran dari gelombang tersebut. Nah, cara mengerjakannya ketika kita eh, punya sebuah ketika kita punya sebuah sudut, itu bisa kita representasikan dulu menjadi nilai yang lain. Misalnya kita representasikan menjadi nilai X atau variabel X untuk menyederhanakan persamaan, sehingga nanti kita di sini punya V sama dengan 20 sin X. Nah, setelah itu baru kita akan menghitung nilainya, di mana V sama dengan sin omega T min 60. Kita tahu bahwa T-nya itu mulai dari 0, maka kita bisa masukkan nilainya, yaitu V sama dengan 20 sin, ini kan 0 min 60 ya, sama dengan min 60. Kita ketemu minus 17,3 volt. Nah, 17,3 volt itu di mana? Di sini nih. Nilainya kan minus. Seperti ini. Itu minus 17,3 volt. Nah, terus dia itu akan melalui titik nolnya, ini kan sumbu 0. Titik nolnya itu kan dari sini. Ketika dia akan melalui titik 0 ini, itu dia membutuhkan waktu berapa sih? Nah, pertanyaannya kan itu kan dia tuh butuh waktu berapa detik supaya dia itu dari posisi yang di sini, minus 17,3, itu dia sampai sini. Nah, ternyata kalau kita hitung, kita punya omega sama dengan 30 derajat per second, dan kita itu di sini itu adalah nilainya 60 derajat, berarti itu kan adalah 2 kalinya ya. Kalau ini 30 derajat itu dalam 1 second, berarti kalau 60 derajat itu kan 2 second. Maka dari situ kita bisa memperoleh waktu nih yang ditempuh ke sini itu sebesar 2 second. Seperti itu. Oke. Terus oh ya oke, udah selesai. Jadi yang ditanyakan itu tadi itu. Berapa sih waktu yang ditempuh dan berapa nilainya, nilai besarannya. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Nah, ini juga ada salah satu contoh lain lagi, di mana itu ada gelombang AC, tapi yang diketahui di sini periodenya. Jadi yang diketahui itu periodenya sebesar 0,01 second, dan amplitudonya itu 40 ampere. Berarti nanti dia grafiknya itu T, waktu, terhadap I, arus. Nah, besar arus listrik saat T sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, T sama dengan 0 kan ini kan di titik ini nih, itu adalah minus 20 ampere. Buatlah persamaan gelombang dan gambarkan persamaan gelombang tersebut. Oke,
Nah, kalau kita mau bikin persamaan gelombangnya dulu, kita cari tahu bahwa kita punya I maksimum itu adalah 40 ampere. Lalu T-nya itu adalah 0,01 second, di mana kita tahu dari persamaan sebelumnya, yaitu omega sama dengan 2pi per T. Kita masukkan nilainya 2pi per 0,01, itu kita punya 200 radian atau kita punya 628 radian. Kita bisa masukkan ke persamaan ini nih. IT sama dengan I maksimum dikali sin omega T, di mana omeganya itu tetap, terus T-nya itu, di mana omeganya itu adalah 628, T-nya itu tetap. Jadi kita tuliskan 40 sin 628 T. Ampere. Kenapa ampere? Karena di sini adalah arus. Nah, terus untuk karena di sini kan dia saat T sama dengan 0 itu adalah minus 20 ampere, maka kan dia kan berarti kan ada kayak pergeseran sudut ya. Nah, pergeseran sudut ini itu ditandainya caranya itu gimana? Nah, caranya kalau tadi itu dia ada di depan, mendahului ya namanya ya, dia mendahului, itu kita punya IT sama dengan IM sin omega T min theta. Kita IM-nya itu sudah punya 40, terus sin-nya tetap, terus di sini omega juga kita sudah punya di awal 628, kita bisa masukkan 628T min theta-nya. Nah, theta inilah yang mau kita cari. Kita cari dari mana? Kita cari dari sini nih, yang minus 20 ampere. Jadi sudutnya kita akan mencari caranya itu dengan menggunakan arkes sin. Kita masukkan nilainya dulu, kita dari persamaan yang ini ya. IT sama dengan 40 sin omega yang 628T ini min theta, di mana IT yang kita pengen masukkan atau kita cari itu adalah yang di 20 ampere sama dengan 40 sin. Nah, di sini ini kita kalikan 0 kan 0, maka tinggal minus theta. Nah, kalau sudah kita masukkan sin sama dengan sin dikali minus theta atau sin min theta ini sama dengan, ini kan min 20, 40-nya pindah ruas ke sini menjadi minus 0,5. Nah, theta minus theta sama dengan arcsin dari minus 0,5 itu berapa? Ternyata itu ketemunya di, kan kalau di sini minus theta itu sama dengan 210 atau 33 derajat. Sorry, atau 30 derajat, ini salah, ini typo. Harusnya 30 derajat. Nah, karena di sini itu nilainya yang minus, kita ambil yang nilainya, ininya kan nilainya di sini minus, di sini itu juga minus kan. Kita hilangkan minusnya. Jadinya tetanya itu kan positif. Kita cari yang nilai teta sinusnya itu tuh positif, itu tuh di mana? Oh, kalau teta positif itu di yang ini. Berarti ketemunya di 30 derajat. Nah, 30 derajat berarti kalau kita gambarkan di sini nih, kita buat sebuah gelombangnya, kita gelombangnya itu mulai dulu dari 0 nih. Kita mulai dari 0, kita buat amplitudenya itu adalah 40 ampere di sini. Setelah kita buat 40 ampere, terus kita buat tambahan gelombang kecil di sini senilai minus 20 ampere. Dengan sudutnya di sini, tetanya itu sama dengan 30 derajat. Seperti itu. Nah, tapi gelombangnya itu kan semuanya itu kan mulainya kan dari 0. Gambar awal ini tuh hanya gambar bantu aja supaya kalian itu bisa menentukan, oh, bentuk gelombangnya itu nanti akan seperti ini nih. Jadi bukan mulai dari puncak lalu bukit, itu enggak, tapi nanti mulainya itu dari lembah dulu tuh, malah dari lembah dulu. Nah, maka ketika kalian nanti akan menggambarkan, kan kalian tadi sudah dapat nilainya nih. Sudah dapat nilainya sebesar 30 derajat di sini kan. Ketika kalian mau menggambarkan, kalian buat dulu, tentukan dulu peak to peak-nya. Ini 40, sini minus 40. Berarti kalau minus 20 kan separuhnya di sini ya. Ini adalah minus 20. Dari sini, ini kita tarik garis dulu. Tarik garis, baru setelah itu nanti kita bikin puncak, lalu setelah itu kita bikin lembahnya. Nah, pertanyaannya adalah, untuk menentukan
nilai T di sini itu tuh gimana nih? Nilai T. Nah, ketika kita mau cari T di sini, itu kan berarti I-nya kan sama dengan 0 kan. Kenapa kok 0? Karena ini kan garis sumbunya di sini, itu kan menunjukkan bahwa di sini itu titik arusnya adalah 0. Maka kalian bisa masukkan nilai arusnya di sini, 0. 0 sama dengan 40 sin 628T min 30. Kan di sini tadi kan udah ketemu kan, 30 derajat. Ini akan besar sebesar 30 derajat. Nah, dari sini nih, nanti kalian bisa ketemu. Ini kan 40, ini kan 0 sama dengan, oh ini, nanti perhitungannya ke sini nih. Kalau semisal ini dirasa sulit, nanti kalian bisa pakai perhitungan yang, karena kita sudah punya 628T min 30, kita ubah dalam bentuk radiannya. Nah, kan kita punya alfa derajat sama dengan 180 per pi dikali ini 200 radian. Dari persamaan sebelumnya ya, kita punya ini 200 pi radian. Karena pi-nya sama, kita bisa coret. Setelah kita coret, tinggal kita kalikan 180 kali 200. Kita punya 36.000 derajat per second. Ini adalah ini adalah derajatnya. Nah, kalau omeganya itu adalah tinggal derajat per second kan, kecepatannya kan. Berarti kan omeganya sama dengan 36.000 derajat per second. Omeganya di sini itu kan kita tahu alfa itu sama dengan omega dikalikan T. Nah, karena kita tahu alfanya itu adalah 30, alfanya itu 30, kita bisa masukkan nih 30, terus di sini 36.000 dikali T. Berarti T sama dengan 30 dibagi 36.000. Sama dengan 0,00083 second atau 0,83 milisecond. Berarti di sini nilainya T-nya itu adalah sama dengan 0,83 milisecond. Seperti itu cara mencarinya. Nah, ini adalah contoh lain ya, di mana kita punya sebuah persamaan, kita punya sebuah gelombang, ternyata gelombangnya di sini kepotong nih. Gelombangnya kepotong, terus diminta untuk mencari persamaannya. Persamaannya itu seperti apa? Nah, kita tentukan dulu ya, kita punya IM-nya, maksimalnya itu adalah 2 dan minus 2 di sini. Terus kita juga punya nilai frekuensinya itu adalah 60 Hz. Kalau 60 Hz kita bisa cari omeganya. Pakai omega sama dengan 2pi kali F. Mana kita masukkan F-nya itu adalah 60. Ketemu 377 radian per second. Nah, setelah itu kita bisa mencari persamaannya nih. Berarti persamaannya I atau IT ya, sama dengan IM, I maksimum, sin omega T min theta. Sama dengan jadi 2 sin 377 T min. Nah, ini tetanya ini 180 itu dapat dari mana? 180 ini itu nanti kita akan hitung dari yang sudut di sebelah sini. Ketemu 180. Nanti kalian tinggal masukkan dikurangi 180. Seperti itu. Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut dan bisa baca lebih lanjut, ngikutin cara yang ini dulu nih. Cara mencarinya ini. Nanti akan ketemu segitu. Oke, nah sekarang adalah kita mau, tadi kan kita belajar mengenai fase gelombang ya, di mana gelombang itu ada yang mendahului, ada yang ternyata, sorry bukan mendahului, ada yang dia mulainya itu dari sebelum titik origin, ada yang dia setelah titik origin itu ternyata sudah muncul nih separuh gelombangnya. Sekarang kita mau belajar tentang fasor. Kalau fasor itu tuh semacam bagaimana sih kalau semisal dia sebuah gelombang dibuat seperti ini dan dia punya nilai sudutnya, fasornya itu nanti arahnya akan kemana? Fasornya ini akan menunjukkan arah dari putarannya itu dia mengarah kemana. Kalau misal saya punya gelombang seperti ini, nanti dia arahnya akan berputar ke sini. Nah, nanti gelombang yang bawah ini nanti dia akan berputar ke sini. Nanti putarannya itu penuh menunjuk 360 derajat.
Seperti itu. Nah, misal ya, saya punya di sini tuh kan ada mulai dari 0, terus dia naik 30. Ini adalah derajatnya. Terus di sini adalah tegangannya. Ini 0, 30, 60, 90 dalam derajat. Tegangannya itu dari 0 derajat, ada 50, dari 0 volt, 50 volt, 87 volt, sampai 100 volt di sini. Nah, kalau kita representasikan dalam bentuk fasornya, dan itu fasornya akan seperti ini. Ketika dia di posisi 0, maka dia arahnya akan ke sana. Seperti ini. Ini saat T sama dengan 0 second. Ketika dia 30 derajat, maka kita harus tarik garis, bukan garis, sorry, kita tarik besaran sudut 30 derajat, itu sebesar apa, dan arahnya nanti ke sini. Itu 30 derajat, itu T1. Lalu untuk 60 derajat, kita tarik lagi dari 0 sini, 60 derajat ke sini. Itu untuk T2. Lalu kita tarik ke sini untuk 90 derajat. Nah, jadi nanti ini 90 derajat itu di sini, 180 itu begini, sejajar gini ya, berkebalikan dengan yang 0 derajat. Kalau yang 270 derajat nanti ke bawah sini, berkebalikan dengan yang 90 derajat. Nah, 360 derajat nanti ke arah sini. Dia akan searah dengan yang 0. Itu untuk fasor. Seperti ini ya. Ini kan 360 derajat di sini, maka dia arahnya akan seperti ini. Jadi dia tuh akan menunjukkan perputarannya nih dalam 360 derajat. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Kita diminta untuk menggambarkan fasor dan bentuk gelombang dari ini persamaan. Kita punya persamaan I sama dengan 25 sin omega T, dan kita punya frekuensinya itu 100 Hz. Kita buatkan dulu, kita punya amplitudenya 25 miliampere. Terus untuk menggambarkan posisi fasornya, ketika kita buat T sama dengan 0, T0, maka fasornya itu arahnya akan ke sana, panahnya. Panahnya itu akan mengarah ke kanan. Seperti itu. Sama seperti kalau kita gambarkan yang pertama tadi ini. Ketika dia posisinya 0, dia mengarah ke sana. Ketika nanti dia fasornya itu di 25 miliampere, berarti nanti dia akan membentuk sudut 90 derajat. Dia akan naik ke atas. Seperti itu. Nah, fasor itu juga dapat digunakan untuk menggambarkan pergeseran dari sebuah gelombang. Jadi kalau kalau sebuah gelombang kan tadi ada yang mendahului itu maksudnya kayak dia tuh udah muncul duluan meskipun dia belum di titik origin. Ada yang tertinggal nih. Nah, tertinggal itu maksudnya adalah sebelum titik origin atau sebelum titik 0 derajat itu ternyata dia baru masih di bawah, gelombangnya itu masih di bawah dan baru melewati titik 0 itu di detik tertentu. Nah, tuh, contohnya misalnya kayak gini. Ini kan dia mendahului ya. Kalau mendahului kan berarti dia di sini saya punya titik origin 0 derajat, dia udah muncul sebelumnya nih. Sebelumnya tuh udah ada. Berarti fasornya itu nanti bentuknya seperti ini arahnya. Karena dia kan sudah muncul duluan dan dia kan titiknya kan ada di sebelah sini nih. Kayak dia tuh baru mau naik gelombangnya. Kalau baru mau naik gelombangnya arahnya akan seperti ini. Sama seperti tadi kita ketika dari 0 terus 30 derajat, nah dia kan posisinya naik seperti ini. Terus kalau ternyata kok dia tuh tertinggal, tertinggal kan di sini. Tertinggal itu kan berarti kan ibaratnya dia kayak ekornya, ekor dari ujung ini nih, ekor dari ujung ini dia baru muncul di sini nih. Karena dia baru muncul seperti ini dari titik originnya ini, nah, maka arah fasornya itu adalah arah fasor ketika posisinya itu ada di sini. Kalau posisinya ada di sini itu kan berarti kan sudah lebih dari 270 derajat ya. Kalau 270 derajat berarti kan nanti dia akan kalau 270 derajat itu kan ke bawah ke sini, berarti nanti dia akan geser nambah sedikit ke sini. Seperti itu. Ini contoh untuk penunjukan fasor sebagai pergeseran gelombang.
Seperti itu. Nah, nanti kalian bisa baca contohnya juga. Terus kita percepat aja karena waktu sangat terbatas. Nah, sekarang masuk ke apa sih yang dimaksud dengan fasenya sama, fasenya berbeda itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya sebuah gelombang, saya punya satu gelombang ini, terus kok ada gelombang lain, tapi gelombang itu tuh berhimpit, itu disebut dengan satu fasa. Fasenya itu sama. Nah, tapi kalau semisal saya punya satu gelombang, terus ternyata gelombang lain itu tuh sudah lebih dahulu muncul, atau sudah mendahului munculnya. Nah, kalau misalnya ini itu adalah gelombang arus, maka disebut sebagai current leads atau arus yang mendahului. Kalau semisal saya di sini kok ternyata ini kan gelombang yang tegangannya kan mulai dari nol. Ternyata arusnya yang mulai dari nol itu adalah di titik ini nih. Baru muncul yang positifnya. Maka disebut current lagging itu atau berada di belakangnya. Seperti itu. Ini yang disebut dengan satu fasa dan juga berbeda fasa. Nah, hal ini juga bisa ditunjukkan itu dengan menggunakan fasor. Jadi kalau misal kita ambil contoh yang ini, yang current leads, ketika kita ambil contoh, yang merah atau tegangan ini, dia itu kan baru muncul di nol. Sorry, di titik nol, dia itu kan baru muncul. Ketika dia baru muncul, maka di sini arah fasornya itu adalah seperti ini, ke arah sana. Nah, kemudian ketika sama-sama di titik nol ini, ternyata tegangannya itu sudah ada nilainya. Nilainya itu bukan nol lagi. Dan dia tuh sudah ada derajat perpindahannya. Karena kan nolnya kan mulai dari sini. Ini naik ke sini kan berarti kan dia ada perbedaan tetanya kan. Ada derajat tetanya kan. Maka di sini itu ada perbedaan fasornya terhadap si mana? Si tegangan ini. Sehingga nilai fasornya nanti akan seperti ini. Kalau digambarkan fasornya itu nanti dia akan mengarah ke sana yang nol, terus yang eh, arus nanti dia akan seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh panah biru. Gitu. Yang ini disebut sebagai disebut juga sebagai arus yang mendahului tegangan. Gitu. Contohnya nanti kalian bisa baca lagi cara contohnya dan penggunaannya. Nah, ini sama ya, ini masih tentang kalau yang ini berarti arusnya dia mendahului terhadap apa? Terhadap tegangannya, disebut juga sebagai current leads. Oke, ini juga masih current leads. Nah, kalau ini kita punya tegangan di depan, terus tiba-tiba di titik tertentu itu baru muncul arusnya. Ini disebut sebagai current lag atau dia itu membelakangi, bukan membelakangi sih, tertinggal. Sebutnya sebagai tertinggal. Kalau ini disebut sebagai satu fasa. Kenapa kok satu fasa? Karena dia berhimpit nih. Munculnya tuh bareng. Arusnya muncul, tegangannya juga muncul. Disebut sebagai satu fasa. Oke, nah ini itu istilah. Jadi kalau misalnya di tegangan AC atau AC voltage, dia itu kan akan digambarkan dengan bentuk gelombang sinus. Nah, itu nanti ada sebutan peak, ada peak to peak, ada average peak, ada RMS itu adalah efektif, bisa VRMS, itu adalah tegangan efektifnya, dan sebagainya. Terus peak, kalau semisal dia mau jadi peak to peak, itu kita kalikan 2. Karena peak itu kan hanya satu puncak kan. Tapi kalau peak to peak itu kan ada satu puncak, ada satu lembah. Berarti kan kita kali 2 supaya dapat peak to peak. Nah, kalau peak to peak untuk menjadi peak, itu kita bagi setengah. Tuh. Terus kalau peak untuk mencari rata-rata, itu nanti kita bisa dikalikan
dengan 0,637. Itu nanti kita dapat nilai rata-ratanya. Nah, 0,637 itu kalau nggak salah itu akar 2, saya lupa rumusnya, tapi nanti ada akar 2-nya. Terus, oh ini yang akar 2 tuh di sini, setengah akar 2 tuh ini. Jadi kalau kita punya puncak, itu kita kalikan dengan setengah akar 2, nanti kita akan mendapatkan nilai VRMS. Seperti itu. Ini hanya konversinya saja. Nah, lebih jelasnya itu dijelaskan oleh si gambar ini nih. Jadi kalau misal kita peak to peak, itu kan dari puncak sini ke lembah sini. Dari ujung sini sampai ujung sini namanya peak to peak. Kalau peak doang itu tuh either yang positif atau yang negatif. Terus di sini ada average value. Average value itu kalau misal kita punya eh, puncak, itu kita kalikan 0,637 nih. Di sini nih. Terus kalau kita mau cari VRMS, itu puncak kita kalikan setengah akar 2 atau 0,707. Itu nanti kita dapatnya di sini. Ini adalah peak value. Jadi ya, paling tinggi adalah peak value, terus kita punya VRMS value atau V efektif, lalu kita punya rata-rata atau average-nya. Seperti itu. Kalau penjelasannya. Nah, selesai untuk materi AC voltage sudah selesai. Nah, nanti mungkin akan saya berikan semacam kuis hanya untuk sebagai refleksi apakah kalian sudah cukup memahami materi yang diberikan atau belum. Nah, untuk kuisnya nanti bisa dikerjakan di Elok juga. Itu seperti yang kemarin, rules-nya kalian boleh mengerjakan sebanyak 3 kali. Saya berikan 3 kali kesempatan. Nanti akan saya ambil nilai tertinggi dari 3 kali kesempatan atau 3 kali percobaan tersebut. Seperti itu. Untuk materinya atau PPT-nya juga nanti akan saya share ke Elok, nanti bisa kalian pelajari. Di sini ada banyak contoh-contoh dan cara pengerjaannya. Nanti kalian bisa pelajari dulu bagaimana cara mengerjakan contoh-contoh tersebut. Begitu. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.